Sore pagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi ini bersama dengan rekan-rekan dari Maybank Syariah Wealth Management. Ini kita masih membahas masih ada satu pilar terakhir ini yang menjadi PR, yang menjadi gong ya, yang membedakan dua pilar terakhir. Sebenarnya ini membedakan MySWM dengan produk-produk finansial lainnya. Dan pagi hari ini sudah hadir di studio Sonora Jakarta yang nggak pernah absen, selalu hadir. Saya mau menyapa dulu ada Pak Romi Buhari selaku Direktur Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia. Pak Romi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sesa, selamat pagi sahabat Sonora semua. Masih semangat? Semangat. Kita series terakhir loh. Iya. Sedih nggak? Saya sedih loh. Kemudian juga saya mau menyapa ada Pak Faisal Mukhtar, ini selaku Head Syariah Advisory dan Assurance Maybank Indonesia. Pak Faisal, selamat pagi. Boleh agak dekat juga ini? Dengan untuk semua sahabat Sonora. Iya, sahabat Sonora pagi hari ini bergabung lagi ya. Ini kalau Anda di minggu-minggu sebelumnya sudah mengikuti, kita ada 5 pilar, jadi 5 series akan kita hadirkan juga untuk sahabat Sonora, membahas tiap-tiap pilar dan juga pastinya membahas pertanyaan-pertanyaan sahabat Sonora yang juga penasaran dengan Maybank Syariah Wealth Management. Nah, mumpung ini series terakhir, kalau Anda memang punya pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kayaknya terlalu banyak pertanyaan, jadi belum kita sempat jawab Pak Romi ya. Hari ini boleh silakan keluarkan semua unek-unek Anda, pertanyaan Anda nanti akan langsung dijawab oleh kedua narasumber saya sudah hadir di studio Sonora Jakarta. Tapi seperti biasa, kalau kita membuka talk show pagi hari ini, mungkin ada juga sahabat Sonora yang baru join di series kita pagi hari ini. Saya mau ke Pak Romi dulu, kita kenalan lagi kali ya. Kita mengenalkan lagi Maybank Wealth Management ke sahabat Sonora. Silakan kenalannya boleh Pak Romi. Oke, baik, terima kasih Mbak Sesa. Sekali lagi selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sonora semua. Jadi di sini kita bicarakan mengenai wealth management ya. Tapi kita berikan keunikan di mana di sini kita panggil namanya Maybank Syariah Wealth Management ya. Atau panggilan pendeknya atau panggilan sayangnya itu MySWM gitu ya. jadi MySWM ya. Apa itu MySWM? MySWM itu adalah bagaimana kita bisa membantu ya para sahabat Sonora semua dalam pengelolaan keuangan melalui prinsip syariah ya. Jadi agar tujuan keuangan sahabat Sonora itu bisa dapat terwujud ya. Tidak hanya tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ya. Dari sisi aspek finansial ya. Tetapi juga kita berikan manfaat melalui service-service yang bisa nanti membantu dalam aspek-aspek sosial, spiritual dan emosional. Jadi kita panggil itu mampu memberikan keseimbangan yang utuh lah untuk nasabah-nasabah yang ada. Komplit, ini paket komplit sahabat Sonora, hulu ke hilir semuanya ada di MySWM. Ini yang kalau kemarin juga series kemarin Pak Romi juga bilang ini menjadi keunikan dari MySWM. Dua pilar terakhir ini ya, dari sisi kebutuhan sosial, emosional, spiritual sampai dengan memberikan keseimbangan untuk nasabah. Ini semuanya ada di MySWM. Ini jadi menjadi pembedanya, ini menjadi keunikan dari MySWM sahabat Sonora. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya setelah tadi dikenalkan sedikit ini Pak Romi, kemudian mungkin pertanyaan sahabat Sonora, kenapa sih MySWM ini, bagaimana MySWM bisa memberikan solusi untuk kebutuhan finansial untuk nasabah, untuk sahabat Sonora mungkin dalam kasus ini, Pak Romi? Jadi kita bisa bilang tadi ya, MySWM itu bukan hanya memenuhi pilar secara finansial, terbatas hanya secara finansial ya. Ini aspek-aspek objektifnya ya. Tetapi juga kita bisa memberikan pilar-pilar yang mengupdate ya, tapi memberikan solusi-solusi ya secara sosial, emosional dan spiritual. Nah, jadi ini keseimbangan yang utuh untuk nasabah memenuhi aspek seluruh ini ya, life journey ya. Kita berusaha menjadi partner nasabah kita melalui life journey, dimulai dari perencanaan keuangan atau kekayaan sampai dengan nanti ya di stasiun terakhir ya, yaitu stasiun pendistribusian kekayaan. Pendistribusian kekayaan. Begitu Mbak Sesa. Nah, ini karena sudah di-mention juga sama Pak Romi, ada 5 pilar tadi juga sudah saya mention ini di awal 5 pilar. Mungkin boleh di-share juga ke sahabat Sonora, 5 pilar ini dimiliki oleh MySWM ini apa aja, Pak Romi? Oke. Jadi sedikit ya mengenai MySWM. Di 5 pilar itu telah kita siapkan ya solusi yang mengikuti setiap tahapan kehidupan nasabah yang seperti tadi saya bilang ya. Itu mulai dari pilar wealth creation ya, jadi meng-create ya, wealth preservation ya,
wealth creation, setelah itu wealth accumulation ya. Jadi kita bangun lebih besar lagi ya. Setelah itu pilar ketiga adalah wealth preservation atau proteksi ya. Pilar keempat wealth purification, pensucikan yang minggu lalu kita bicarakan ya. Dan yang terakhir adalah wealth distribution, yaitu bagaimana mendistribusikan untuk ahli waris dan yang berhak ya. Jadi 5 jalan menuju kebaikan ya agar terwujud kehidupan yang lebih baik dan bermakna gitu maksudnya. Ini yang menjadi pembeda. Dua pilar terakhir kemarin kita membahas purification ya, ada wakaf segala macam. Kemarin banyak sekali pertanyaan, dan kemudian yang terakhir akan kita bahas adalah distribution. Ini juga menjadi salah satu keunikan dari MySWM. Jadi tidak hanya dari perencanaan aja nih Pak Romi ya, tidak hanya kemudian mengakumulasikan kekayaan Anda, tapi juga turut bagaimana kemudian akhirnya mensucikan kekayaan yang dimiliki oleh Anda dan kemudian akhirnya didistribusikan. Nah, ngomongin soal wealth distribution, ini yang akan kita bahas pagi hari ini seputar wealth distribution. Setelah disucikan, nextnya apa lagi nih? Ternyata kalau di MySWM, nextnya adalah bagaimana kemudian kekayaan tadi bisa didistribusikan, disalurkan gitu ya. Tapi mungkin saya penasaran juga, kan kalau versi saya nih, kalau dari versi Pak Romi nih seputar wealth distribution ini, di dalam MySWM ada wealth distribution. Maksudnya apa sih, pendistribusian yang seperti apa sih Pak Romi? Oke, baik. Jadi sedikit ini yang background ya Mbak saya. Jadi waktu kita memformulasikan MySWM itu ya, kita coba lihat seperti apa sih kebutuhan nasabah dalam pengelolaan kekayaan ya. Nah, di situ kita lihat dan produk-produk apa saja yang sudah ada di pasar saat ini gitu. Kita lihat memang produk-produknya itu sudah sangat lengkap. Jadi di MySWM juga kita berikan banyak produk-produk lengkap bahasa saya dalam masalah meng-create dan juga membangun ya kekayaan atau keuangan yang sudah ada. Itu sudah sangat lengkap dan di pasar, dan itu juga kita semua di Maybank Indonesia juga ada ya. Nah, apa nih yang beda nih ya? Nah, yang beda itu ya kita tambahkan pilar keempat dan kelima ya. Tadi kita bicara pilar keempat adalah pilar purifikasi. Dan pilar kelima adalah distribusi ya. Distribusi ini apa ya? Itu memenuhi kebutuhan nasabah ya. Tadi saya bilang secara finansial, tetapi juga secara spiritual dan sosial ya. Dan pilar kelima ini membantu nasabah melakukan distribusi kekayaan dalam merencanakan keuangannya ya, merencanakan waris dan wasiat. Nah, kadang-kadang teman-teman di yang agak awam itu masih kadang-kadang bingung tuh waris sama wasiat tuh bedanya apa sih gitu ya. Benar. Malah barangkali ada yang pikir waris sama wasiat itu sebenarnya sama aja gitu kan ya. Nah, ini seperti kayak gini yang kita coba lakukan melalui pilar distribusi ini ya, untuk meminimalisir ya resiko perselisihan nanti antara keluarga. Karena memang banyak yang masih awam, tidak semua ahli waris atau orang tuh aware akan perhitungan dan hak waris yang ada. Nah, disinilah pilar distribusi. Benar, ini ketika mention tentang waris wasiat, ini mungkin sekilas sama kok ini. Intinya adalah untuk ngasih kekayaan ke selanjutnya, generasi selanjutnya, untuk anaknya atau keturunannya, cucunya, siapapun. Cuma mungkin yang tidak kita tahu, yang perlu kita tahu sahabat Sonora, ada perencanaan di dalamnya seperti apa supaya tadi seperti yang Pak Romi mention, tidak ada perselisihan. Ini yang suka ya ada perselisihan kecil-kecil, kelihatannya sederhana tapi ternyata efeknya bisa lumayan juga ya. Jadi perlu diproteksi juga dari sisi distribusinya. Ini yang akan kita bahas hari ini sahabat Sonora bersama dengan kedua narasumber saya yang sudah hadir di studio Sonora Jakarta. Nanti di segmen selanjutnya ini nanti akan saya bertanya kepada Pak Faisal ya. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi wealth distribution ke WhatsApp kami 0812-112-9200 ya, untuk Anda menyaksikan dari kanal YouTube di Sonora FM. Silakan untuk Anda punya pertanyaan langsung saja sampaikan pertanyaan Anda di kanal YouTube kami. Yang punya pertanyaan jangan sampaikan di kanal YouTube kami, sampaikan di WhatsApp kami 0812-112-9200. Sampai saya bersalah ngomong Pak Romi. Saya tunggu sahabat Sonora 0812-112-9200. Tetap bersama kami hanya di Sonora Network. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
Sonora FM 92 Jakarta. Keindahan alam Indonesia, ragam budayanya, kelezatan kuliner Nusantara, dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Simak kekayaan Indonesia hanya di Pesona Indonesia. Hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu terbaik musisi Indonesia juga akan melengkapi siang Anda. Pesona Indonesia hanya di Radio Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM Forum Kompas Gramedia Radio Network. Saya masih menemani Anda di Sonora Pagi di jam terakhir. Ya, ini juga di series terakhir bersama dengan Maybank Syariah Wealth Management. Agak sedih, tapi tentunya kalau Anda mungkin kok saya bilangnya series terakhir, yang kemarin-kemarin mana nih? Yang kemarin-kemarin, minggu kemarin sudah ada, semuanya ada di kanal YouTube Sonora FM. Jadi kalau Anda mau lihat bagaimana sih penjelasan, tadi ada 5 pilar tadi disampaikan oleh Pak Romi ya. Silakan Anda boleh langsung ke kanal YouTube kami di Sonora FM. Kita sudah menjelaskan ada wealth creation, kemudian accumulation, ada preservation juga, purification, dan juga distribution untuk hari ini. Jadi silakan selesai menonton ini, kalau Anda pengen tahu wah gimana nih dari awal Maybank Syariah ini bisa membantu perencanaan finansial untuk saya, untuk nasabah, untuk sahabat Sonora, boleh langsung ke kanal YouTube Sonora FM ya. Semua ada di situ, pertanyaan-pertanyaan sahabat Sonora juga sudah langsung dijawab oleh kedua narasumber kita untuk seri-seri sebelumnya. Kalau tadi saya sudah menyapa Pak Romi yang sudah senyum-senyum aja, nih juga ada Pak Faisal. Tenang Pak Faisal dapat jatah juga untuk saya tanyakan. Kalau tadi in general kita berbicara seputar MySWM, sudah dikenalkan juga oleh Pak Romi, MySWM itu apa sih untuk sahabat Sonora. Tadi sebelum kita break, saya sudah singgung juga wealth distribution. Nah, ini mungkin pertanyaan saya langsung agak menjurus nih ke Pak Faisal. Wealth distribution, bagaimana kemudian wealth distribution ini Pak Faisal bisa membantu mengelola keuangan untuk nasabah, untuk sahabat Sonora? Mungkin boleh dijelaskan ini Pak Faisal. Terima kasih Mbak Syesa dan semua sahabat Sonora. Kalau kita lihat sebenarnya kita ini kan boleh dibilang kita sebagai orang yang beragama gitu ya. Dan dalam agama itu memang diatur bagaimana seseorang itu punya perencanaan since beginning. Mungkin dalam bahasa sehari-hari kita sampaikan plan work your plan kan gitu. Tapi ini kan sebuah journey sebenarnya. Yang disampaikan oleh Pak Romi itu dari yang pertama
creation gitu, creation wealth gitu, atau wealth creation sampai kemudian distribution, itu semua perjalanan di A to Z dalam kehidupan seseorang gitu. Dan perjalanan itu bukan hanya perjalanan yang sementara yang terbatas di dunia ini, tapi bagaimana orang itu bisa punya bekal baik keluarganya maupun yang akan berangkat kira-kira gitu ya, hereafter, seperti apa itu dia yang perencanaannya. Jadi saya bilang bahwa syarah wealth management ini adalah memberikan suatu solusi yang paripurna ataupun holistik bagi siapapun yang bisa melihat gitu ya. Sekarang kan kita begini mencoba untuk membuka wawasan ataupun bagaimana orang bisa melihat bahwa syarah wealth management is the solution for you and your family, kan begitu. Nah, jadi ini satu hal yang sangat menarik gitu. Nah, bagaimana dia bisa memberikan solusi? Solusi yang pertama adalah diberikan bahwa ini bagaimana kita bisa mengatur perencanaan harta. Nah, karena setelah kita kumpulkan, kita kita akumulasikan gitu ya, kita preservation ataupun kita protection sampai kemudian disucikan, tapi waktu baginya ini gimana gitu. Dan memang kita bukan yang kurang menyenangkan. Nah, ini yang kita berikan solusi bagi siapapun yang melihat SWM ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, menjadi solusi bagi mereka begitu. Oke, jadi sekalinya gabung MySWM udah langsung komplit. Udah. Akan langsung dibantu oleh teman-teman di MySWM ya, dari awal penciptaan sampai dengan pendistribusian supaya nggak ada cekcok perselisihan kalau katanya Pak Romi tadi ya. Nah, ini kita masih berbicara seputar wealth distribution Maybank Syariah. Nah, ini seperti apa untuk prinsip-prinsip keagamaan atau syariah ini yang menjadi dasar si wealth distribution ini tadi, Pak Faisal? Baik, yang biasa kita kenal dengan distribution itu adalah masalah ataupun persoalan tentang waris. Nah, yang distribusi adalah harta yang bisa ditinggalkan. Tapi jangan lupa ada dua hal nih. Yang ditinggalkan itu bisa piutang, bisa hutang. Benar. Nah, jadi yang kita membayangkan, wah orang tua saya akan ninggalin sesuatu, ternyata ada hutang-hutangnya. Nah, itu kita harus bereskan dulu. Jadi di-purify juga sebelum dibagi. Apakah di situ ada wasiat ataupun selama beliau berobat misalnya gitu ada hutang-hutang yang harus dibayar dulu. Nah, setelah itu dikeluarkan semua, misalnya ada tadi biaya berobat ataupun ada yang menjaga ketika sedang sakit, itu dikeluarkan dulu. Contohnya misalnya ada harta tinggalkan katakanlah 1 miliar rupiah. Nah, biaya berobat ada 100 juta, kemudian menjaga 50 juta, maka berarti sisanya 850 juta rupiah. Nah, kalau ada wasiat di situ, maka wasiat dikeluarkan dulu. Nah, wasiatnya misalnya apabila ingin wakaf, setelah saya meninggal, tolong ini wakafkan 100 juta rupiah. Dikurangi dulu wakafnya. Nah, kalau kemudian tentu pasti ada biaya untuk penyelenggaraan jenazah kan gitu ya. Baik kafannya segala macam, penguburan, tenda segala macam, itu pun dikurangin dulu. Katakanlah total tinggal 800 juta rupiah. Nah, 800 juta rupiah itulah yang dibagi berdasarkan ketentuan syariat. Dan itu very very clear stated in Al-Quran gitu ya, ataupun dalam kitab kita di Islam. Bagaimana untuk laki-laki, untuk perempuan, kalau ada anak berapa, kalau nggak ada anak berapa, kalau masih ada ibu seperti apa, itu very detail. Dan itu memang merupakan istilahnya satu hal yang kita imani gitu ya. Jadi tujuannya apa? Memberikan suatu rasa kenyamanan. Nah, ketika orang sudah meninggal, yang ditinggalkan pun semakin erat, semakin akrab. Nah, karena kenapa? Karena orang Datuk prinsipnya bahwa warisan itu diberikan setelah semuanya itu clear. Jadi itu sebenarnya memberikan rasa kenyamanan yang didapat bukan saja nanti hal yang bersifat financial only, tapi juga ada spiritual. Nah, spiritual itu apa? Menimbulkan rasa kenyamanan dan juga ketentraman bagi siapapun. Oke, berarti memang benar-benar dipersiapkan semuanya ini Pak Faisal. Tapi untuk posisi MySWM sendiri di wealth distribution ini berada di mana? Apakah kemudian proses membantunya mungkin ya di wealth distribution ini berada di posisi mana? Apakah memang benar-benar ketika sudah sampai di wealth distribution, Pak Romi ini mungkin saya bertanya, ini posisi MySWM di mana, membantunya sampai mana ini Pak Romi? Oke, jadi tadi ya Pak Faisal sudah bicara mengenai waris dan wasiat ya. Jadi ada rambu-rambunya ya secara prinsip syariah ya. Nah, di sini kalau bisa dibicarakan secara gamblang ya, lebih ini, kalau waris itu adalah ahli-ahli dari keluarganya. Jadi yang biasa kita bilang, oh siapa sih ininya, anak cucunya ya. Ini adalah orang-orang yang berhak. Ini adalah waris ya. Waris itu artinya orang yang mempunyai hubungan darah ya. Sementara itu ada yang namanya
tambahannya itu nanti adalah wasiat. Wasiat adalah kasarnya orang-orang atau beneficiary yang di luar hubungan darah yang tadi. Ya. Itu adalah bolt-on elemennya ya. Okay. Nah, di sini yang kita bantu adalah bagaimana supaya waris dan wasiat itu bisa ditata secara jelas. Okay. Nah, di sini kita bantu ya nanti nasabah-nasabah yang bersangkutan dalam mempersiapkan ya kasarnya will-nya ya, surat wasiatnya itu berarti dibantu oleh oleh nanti ada kami pihak ketiga berarti? melalui pihak ketiga partner kami ya dari notaris yang secara legal bisa melakukan membantu mempersiapkan will atau surat waris dari orang yang bersangkutan gitu ya. Nah, ini seperti saya bilang tidak hanya mengcover ahli waris tapi juga bisa mengcover aspek wasiatnya ya. Dan wasiatnya itu tidak hanya misalnya tadi kita bicarakan barangkali ada orang lain yang di luar direct family, tetapi juga bisa jadi untuk aspek-aspek lainnya seperti nanti wakaf, saya mau berikan ini untuk wakaf, saya memberikan sebagian untuk zakat, saya memberikan ini untuk barangkali untuk sekolah atau apa, ini bisa bisa dimasukkan ya, diakomodasikan ya secara clear dan itu tadi untuk meminimalisir perselisihan ya. Dan yang berhak dan juga yang barangkali tidak langsung berhak secara waris juga bisa mendapatkan faedahnya. Oke, berarti ini nantinya di Wealth Distribution akan ada pihak ketiga juga ya untuk membantu pembuatan will untuk waris dan juga wasiat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Romi. Jadi semuanya berarti memang benar-benar sahabat Sonora nasabah ini tinggal ketika mereka sudah join SWM semuanya dapat, tinggal tenang-tenang aja gitu ya Pak Romi, Pak Faisal ya. Betul. Bergabung dan SWM menenteramkan hati lah. Kalau lama-lama saya jadi mikir Pak Faisal gak Ibu Linda ya. Berhubung bulan Ramadan kali ya. Berarti memang ketika sudah sekali, udah dari awal dari penciptaan seperti apa, kemudian akumulasi bahkan sampai pendistribusian, ini semua sudah diatur sahabat Sonora, dibantu ya, jadi agar tidak ada perselisihan ini tadi ya yang mungkin bikin jadi cekcok. Kalau katanya Pak Faisal biar agak tentram hatinya ketika ditinggalkan juga. Ini sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora juga. Ini Pak Romi, Pak Faisal yang sudah bergabung bersama kami juga pagi hari ini di WhatsApp Studio Sonora 0812-112-9200. Nanti akan saya bacakan sahabat Sonora ya. Jadi untuk Anda punya pertanyaan mungkin pagi hari ini silakan boleh langsung bergabung bersama kami. Sampaikan pertanyaan Anda nanti di akhir acara. Ini akan langsung dibantu jawab oleh kedua narasumber saya. Silakan saya tunggu di 0812-112-9200. Sambil break silakan sampaikan pertanyaan Anda dan kami segera kembali tetap bersama kami hanya di Sonora Pagi. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta. Keindahan alam Indonesia, ragam budayanya, kelezatan kuliner Nusantara, dan masyarakat Indonesia yang berkualitas tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Simak kekayaan Indonesia hanya di Pesona Indonesia. Hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu terbaik musisi Indonesia juga akan melengkapi siang Anda. Pesona Indonesia hanya di Radio Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92. Sonora FM 92 Jakarta. Keindahan alam Indonesia, ragam budayanya, kelezatan kuliner setiap hari Senin sampai Minggu pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu terbaik musisi Indonesia juga akan melengkapi siang Anda. Pesona Indonesia hanya di Radio Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Untuk series terakhir ini kita membahas
wealth distribution yang sambil saya tadi nanya-nanya ke Pak Romi, ke Faisal, sudah banyak yang bertanya juga. Tapi tenang, satu-satu nanti akan kita jawab karena ini series terakhir ya Pak Romi. Pak Faisal harus dijawab semua. Ini pertanyaan dari sahabat Sonora. Tapi masih seputar wealth distribution karena hari ini adalah khusus kita membahas wealth distribution gitu ya. Apakah ada yang harus dilakukan oleh sahabat Sonora nasabah? Mungkin ada persiapan bagaimana persiapan si wealth distribution ini tadi nih Pak Faisal dalam prinsip syariah ketika membantu seseorang dalam mengelola kekayaan, membantu sahabat Sonora ataupun nasabah dalam mengelola finansialnya ini Pak Faisal. Ini prinsip-prinsipnya ya. Bagaimana nih persiapan si wealth distribution ini tadi? Nah, kalau untuk wealth distribution ya, merupakan memang pilar kelima tadi untuk membantu nasabah dalam merencanakan keuangan, dalam pembagian waris dan wasiat tadi ya. Itu pengelolaan keuangan tidak hanya dia menjadi sarana mencapai tujuan materi, tapi juga tujuan spiritual gitu. Jadi memang sebelum harta itu akan dibagi, kita harus tahu dulu nih apa pihak-pihak mana yang akan mendapatkan ya? warisannya gitu ya. Dan kemudian siapa saja yang bisa diberikan wasiat gitu, pada pihak yang mana saja bisa diberikan wasiat gitu. Karena kenapa jangan sampai nanti overlapping antara yang mendapatkan wasiat dan mendapatkan juga warisan. Bisa gitu. Ya gitu. Ya, jadi ada sebuah tuntunan itu bahwa orang yang mendapatkan waris dia tidak dapat warisan lagi. Oke. Jadi itu ada pembahasan tersendiri lah. Jadi dalam Syariah Wealth Management ini kita sudah buat guidance. Contohnya nanti karena ilmu waris itu adalah ilmu yang paling rumit, tapi ilmu yang paling cepat terlupakan. Karena untuk menghafal itu, kalau waktu saya kuliah dulu bisa 1 semester menghafal itu. Pakar banget nih Pak Romi. Dan sampai ke yang lain gitu ya. Jadi itu karena dia nanti ada orang yang ketika posisi tertentu dia merasa kayaknya saya dapat dia warisan, tapi kok tiba-tiba dia terhijab warisannya. Nah, itu dalam Syariah Wealth Management kita sudah akan menggunakan ketentuan-ketentuan, rumusan-rumusan, guidance yang itu ketika dijelaskan itu bisa diterima oleh nasabah gitu ya. Nah, itu yang perlu sekali gitu. Kenapa? Karena jangan sampai nanti orang merasa dia punya dapatkan hak, ternyata di situ saya tidak mendapatkan. Itu tadi yang tadi Pak Rumi sampaikan, ada will ataupun ada semacam perjanjian dokumennya itu di situ tertulis siapa saja orang yang berhak menjadi ahli waris. Gitu. Oke, berarti dibuat clear ya siapa yang mendapatkan agar tidak ada perselisihan ini tadi. Nah, masih waris dan juga wasiat ini juga ada beberapa pertanyaan juga dari sahabat Sonora karena tadi Pak Romi juga menyinggung waris dan wasiat, kayaknya ada sedikit perbedaan juga nih untuk pembagiannya dalam hukum Islam seperti apa nih Pak Faisal? Kalau waris dia memang sudah ada pembagiannya itu. Kalau misalnya dalam Muslim bisa dibuka pada surah An-Nisa dari ayat ke-9 sampai ayat ke-12. Itu disebutkan kalau laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kenapa? Karena dalam social securities dalam Islam itu ataupun dalam syariah itu laki-laki punya tanggung jawab lebih daripada wanita. Contohnya nih, saya meninggal, anak saya perempuan dua-duanya, berarti dia nggak punya wali lagi. Walinya siapa? Pamannya ataupun anak pamannya. Pamannya ataupun anak pamannya punya tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan hidup anak saya. Itu sebabnya kenapa hikmahnya dalam syariah itu laki-laki diberikan harta yang lebih, tapi tujuannya untuk menjaga keberlangsungan social security tadi itu. Nah, itu. Jadi itu yang pertama itu kalau waris dia sudah ada angka-angkanya ataupun pembagian-pembagiannya. Kalau bagaimana nanti kalau misalnya suami istri ini, suaminya meninggal, meninggalkan anak. Kalau meninggalkan anak, untuk istri berapa bagian? Kalau suaminya meninggal, yang diwariskan, yang mewarisi adalah istrinya, tapi tidak punya anak, berapa bagian untuk istrinya gitu. Itu semua sudah diatur itu secara detail. Tapi kalau wasiat itu dia ketentuannya tidak diatur seperti waris. Jadi kita hanya ketentuannya satu, tidak boleh memberikan wasiat lebih daripada sepertiga harta. Contoh harta yang ditinggalkan tadi 750 juta. Berarti yang boleh diwasiatkan maksimum 250 juta. Kepada pihak siapa saja itu boleh diberikan oleh orang yang akan meninggalkan ataupun sebagai pemilik harta sebelum dia meninggal gitu. Jadi wasiat itu adalah pemberian sukarela. Pemberian sukarela kepada pihak yang ingin dituju oleh orang yang akan memberikan harta tersebut gitu.
Dan ini semua untuk guidelines-nya, rambu-rambunya sudah dijelaskan dari awal ya, ya. Pak Faisal ya. Jadi untuk ada sahabat Sonora mungkin yang wah ini bakal tahu nggak nih nanti saya apakah ada untuk guidelines-nya apakah dikasih, ini semua dikasih tahu dari awal ya, Pak Rumi, Pak Faisal, untuk Anda sahabat Sonora. Jadi sudah tidak perlu mikir-mikir panjang lagi untuk ketentraman hidup kalau katanya Pak Faisal tadi. Ini juga menarik, ini seputar waris wasiat. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat Sonora, nanti saya rangkum dulu untuk mungkin sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Sonora yang lainnya seperti itu ya. Dan berbicara seputar waris wasiat, kelihatannya simple, tapi ternyata ini menjadi krusial, penting untuk kita tahu sejak awal juga ya Pak Faisal ya. Betul. Perselisihan ini bisa diminimalisir, jadi biar bisa tahu juga clear warisnya ke siapa, wasiatnya ke siapa, agar tidak ada apa sih tadi Pak Faisal bilang perselisihan? Ketika sudah dapat waris tapi dapat wasiat juga, itu kan juga harus buat clear juga kan, berarti ya berapa persennya. Nah ini menjadi salah satu hal yang mungkin perlu diperhatikan juga sejak awal, karena penjelasan dari Pak Faisal, penjelasan dari Pak Rumi, jadi saya mikir, oh, saya akhirnya baru tahu nih, kenapa akhirnya ternyata waris dan wasiat menjadi satu hal yang penting yang harus saya persiapkan juga, kesiapannya, dan harus jelas juga dengan siapa nanti saya akan minta bantuan untuk membuat will si waris dan juga wasiat ini ya, sahabat Sonora. Nah, kemudian ini masih dari wealth distribution juga nih, saya masih ke Pak Faisal juga nih, sebelum kita break, nanti saya satu pertanyaan sebelum break. Kalau case-nya ini ada perubahan dalam situasi keluarga ataupun juga keuangan, si wasiat ini apakah bisa dibatalkan? Oke, jadi wasiat ya. Wasiat. Jadi wasiat itu ada beberapa sebab yang bisa membatalkannya. Contohnya nih, dan kita tidak berharap anak itu durhaka pada orang tuanya, itu batal wasiat. Oke. Ataupun yang kedua, dia ternyata dalam perjalanannya itu harta yang akan diwariskan itu adalah katakanlah tadi 1 miliar rupiah. Ternyata ada hal-hal kondisi tertentu, ekonomi tertentu menyebabkan harta itu menjadi sangat berkurang. Nah, itu wasiat pun bisa di-adjust. Jadi prinsip wasiat itu adalah menjaga keadilan sebenarnya. Nah, ketika wasiat akan diberikan, katakanlah tadi sudah tetapkan angkanya 250 juta untuk wasiatnya gitu ya. Ternyata terjadi kondisi ekonomi, ada krisis ataupun kondisi ekonomi keluarga, usaha yang menurun, tinggal harta sebenarnya nilai realnya hanya tinggal 300 juta rupiah lagi. Kalau diberikan 250 juta untuk wasiat, berarti akan dibagikan hanya 50 juta rupiah. Kan jadi tidak seimbang. Ini yang bisa kemudian di-adjust di wasiatnya, itu bisa di-adjust lagi gitu. Oh, berarti bisa dibatalkan, bisa di-adjust, Bisa mungkin di-adjust, bahasa betul, lebih lebih elegannya. elegannya. Oke. Ini juga untuk menjawab pertanyaan sahabat Sonora. Kita break dulu Pak Faisal, nanti kita sambung lagi nih juga sekaligus nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora ya. Ini sudah saya terima pertanyaan Anda sahabat Sonora sambil break terakhir. Yang punya pertanyaan masih saya tunggu, silakan sampaikan langsung ke 0812 112 9200. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta. Keindahan alam Indonesia, ragam budayanya, kelezatan kuliner Nusantara, dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Simak kekayaan Indonesia hanya di Pesona Indonesia. Hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu terbaik musisi Indonesia juga akan melengkapi siang Anda. Pesona Indonesia hanya di Radio Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Terus dengarkan Sonora Network. Sonora FM para Kompas Gramedia Radio Network. Sebelum saya menjawab bukan saya menjawab sahabat Sonora, tapi kedua narasumber saya menjawab pertanyaan dari Anda. Ini mungkin saya ke Pak Faisal lagi, mungkin boleh di-remind lagi nih ke sahabat Sonora, kenapa kemudian perencanaan waris dan juga penyusunan wasiat ini menjadi sangat penting, sangat krusial untuk kita ketahui sejak awal, Pak Faisal. Ini salah satu tujuannya dari kita membicarakan tentang syariah wealth management pada segmen tentang wealth distribution itu adalah untuk memastikan keberlangsungan pembiayaan ataupun biaya hidup ataupun kehidupan bagi ahli waris gitu. Karena ada sebuah tuntunan menyebutkan bahwa kita dilarang meninggalkan anggota keluarga ataupun ahli waris itu yang sampai kemudian meminta-minta. Itu sangat tidak dianjurkan dalam prinsip syariah gitu ya. Bahwa lebih baik bagi kalian meninggalkan ahli waris yang memang mereka berkecukupan dibandingkan mereka harus meminta kiri kanan kepada siapapun. Walaupun secara sosial kita punya juga tanggung jawab untuk membantu siapapun yang meminta gitu. Nah ini kalau demikian ada satu prinsip dalam syariah itu juga bahwa menjaga harta itu wajib. Nah, bagaimana cara menjaga harta itu? Memang dari awal sampai akhir. Nah, ketika harta itu akan dibagikan pun, dibagikan itu adalah harta yang sudah terlepas ataupun bebas, sudah suci, sudah bersih daripada segala sangkut paut dan pihak yang lain. Nah, kita perlu sedikit tambahkan, barangkali di Indonesia ini ada beberapa hukum yang kita gunakan. Ada hukum adat. Hukum adat mungkin di Sumatera dan Jawa berbeda. Iya.
Kemudian ada hukum adat dalam warisan tadi itu, juga ada hukum yang kita katakan hukum syariah ataupun hukum Islam. Dan kemudian dalam perkembangannya ada KHI, kompilasi hukum Islam. Oke. Yang tadi Pak Rumi tadi sudah singgung, bagaimana misalnya untuk anak yang diangkat, contoh suami istri tidak dikaruniai anak, tapi mereka ingin punya anak, diadop anak. Kemudian dibuatkan akte kelahirannya ataupun supaya nyaman juga bagi anak yang adopsi, itu bagaimana kemudian bisa diberikan wasiat terhadap anak tersebut. Nah, ini kan solusi-solusi yang diberikan secara syariah ini supaya ada keberlangsungan hidup itu sudah direncanakan dari awal. Nah, itu yang barangkali dengan syariah wealth management ini orang bisa melihat bahwa perjalanannya itu sudah direncanakan dari awal sampai kemudian keluarga akan ditinggalkan pun itu bisa terjamin kehidupannya gitu. Oke, itu tadi sahabat Sonora menjadi sangat penting ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Pertanyaan dari sahabat Sonora. Ini saya bukain satu-satu nih WhatsApp-nya nih Pak Romi sama Pak Faisal juga ya. Hai. Dari Ibu Elizabeth Anastasia. Pertanyaannya ini tadi sudah saya sempat mention juga. Jadi Ibu Elizabeth Anastasia ini berencana ingin membuat wasiat untuk adik saya. Apakah bisa ini Pak Romi? Dengan catatan Ibu Elizabeth ini dulu pernah buat prenuptial agreement. Silakan Pak Romi. Oke, baik. Barangkali sebelum saya jawab di sesi ini kita barangkali belum kita tidak memberikan saran legal atau saran secara finansial ya. Tetapi secara umum saja saya pikir bisa kita lihat dari Bu Elizabeth tadi ya, circumstances-nya di mana mau memberikan harta untuk adik, sementara sudah ada namanya prenuptial agreement ya. Saya pikir itu nggak masalah ya, di mana jadi sebetulnya sudah cukup jelas ya harta yang dimiliki oleh Ibu Elizabeth tadi itu yang mana ya dibandingkan dengan barangkali harta pasangannya gitu ya. Nah, jadi tinggal kita lihat dari harta yang dipunyai oleh Ibu Elizabeth itu secara hukum waris itu bisa didistribusikan ke siapa saja ya. Dan itu hak adik itu ada, tetapi rankingnya nanti perlu dipelajari lagi. Ya. Jadi kalau kita bicara hukum waris itu nanti ada ranking-rankingnya tuh ya, bahasa saya, rankingnya untuk istri atau suami pasangan itu seperti apa, ranking untuk anak itu seperti apa. Nah kalau punya anak, untuk keluarga yang lain seperti apa, untuk orang tua atau untuk siblings ya, untuk adik dan kakak itu ada ranking-rankingnya. Nah di situ bisa nanti diatur tergantung nanti dari posisi kekeluargaan yang ada di Ibu Elizabeth sekarang. Apakah tadi punya anak, apakah masih punya orang tua, apakah punya anak laki-laki, perempuan, punya pasangan dan lain sebagainya. Oke, semoga menjawab untuk Ibu Elizabeth, terima kasih. Ada juga ini yang bertanya lagi, ini Pak Romi dari IUB. Mau tanya, kan kalau hukum waris Islam itu bagian cewek sama cowok ini beda besarannya. Kalau kita punya aset kekayaan yang disimpan di Maybank Syariah, nanti begitu pemilik aset meninggal dunia, apa yang akan dilakukan Maybank Syariah kepada ahli waris saya? Terima kasih. Pak Romi mungkin, silakan. Baik, oke. Ya, di sini nih pentingnya yang namanya surat wasiat itu ya, will itu ya, secara secara umum begitu ya. Karena memang kalau nanti yang bersangkutan meninggal gitu ya, itu biasanya akan dilakukan proses-proses hukum. Ya, proses-proses hukum itu di mana diidentifikasi dulu ya, siapa orang-orang yang berhubungan dengan yang meninggal, yang bersangkutan itu. Nah, ini prosesnya itu karena melalui proses hukum ya, melalui pengadilan itu nanti cukup memakan waktu ya Mbak saya. Tetapi dengan adanya surat wasiat ini atau will ini, proses hukum itu bisa dibuat lebih cepat karena ahli-ahli waris atau yang bisa mendapat wasiat itu sudah teridentifikasi ya. Jadi di will itu barangkali dikasih tahu, oh nama ahli waris saya si A, si B, nomor KTP sekian-sekian ya. Itu sudah cukup jelas dan itu mempercepat
Nah, disitulah kepentingannya kita untuk menyiapkan ya surat wasiat yang bersangkutan ya. Walaupun tidak ada surat wasiat, apakah bisa didistribusikan? Bisa, tapi prosesnya lama. Oke. Ya, prosesnya akan lebih lama waktu. ya, Ya. akan memakan waktu, dan biasanya dalam masa-masa proses itu di mana keluarga yang bersangkutan itu bisa terefekted, bisa malah bisa menderita Oke. karena kekayaannya itu terkunci kan, Iya, kasarnya iya, ya. benar. Nah, sementara untuk keluarga yang ditinggalkan makan masih perlu hidup, Iya, kan ya, iya. perlu biaya-biaya. Nah, di situ kepentingannya kita untuk menyiapkan wasiat yang sejelas mungkin ya. Oke, terima kasih ini untuk Ayubi. Kemudian ini juga ada pertanyaan lagi nih, mungkin saya nanti tanya ke Pak Faisal. Iya, jadi mau bertanya. Tadi dikatakan istri laki-laki perempuan beda nih untuk besarannya. Ya. Bagaimana kemudian dengan halnya harta yang dihasilkan selama perkawinan? Apa beda? Apa dipisahkan nih dari harta turun-temurun orang tua suami? Mungkin boleh dijelaskan ini. Jadi harta perkawinan dengan harta turunan dari orang tua suami Ya. seperti apa nih, Pak Faisal? Oke, jadi orang itu kan dia menerima harta ketika ada yang ditinggalkan. Ayahnya meninggal, yang ditinggalkan tadi contoh anak tadi ya. Nah, anak itu dia akan mendapatkan